Baiklah teman-teman, subscribe dulu ya sebelum kita lanjut. Kemudian hidupkan loncengnya dan aktifkan notifikasi semua. Semoga terus update ya. Hai sahabat channel, bertemu lagi di channel Adi Uda Pratama. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana sih kita bisa menimbulkan psikologis kita, yaitu menimbulkan kesadaran terkait adanya corona atau COVID ini di tahun 2019. Sebenarnya virus ini itu memang sangat luar biasa ya, COVID ini, karena selain sebagai virus yang kecil dan kasat mata, virus tersebut menjalarnya bukan di luar, akan tetapi di dalam pernapasan. Sedangkan pernapasan kita adalah suatu hal yang paling utama. Paru-paru ini untuk memompa atau mesinnya dalam motor itu. Ketika mesin atau paru-paru tersebut tersendat, maka kan otomatis seluruh tubuh itu akan terhenti gitu. Apalagi kalau corona ini kan berbagai penelitian saya membaca di beberapa link itu. Jadi teman-teman, ketika kita sudah terkena atau positif corona ini, seorang yang sudah lama terkena ini, jadi di paru-paru ini kalau di ronsen itu kayak ada jenis kayak lendir putih-putih itu kalau nggak salah. Jadi kalau kalian yang tahu mohon dibenarkan. Jadi ada jenis lendir itu ngumpet di paru-paru kita, sehingga outputnya itu tidak sebatas diobati sembuh, tidak, akan tapi terus menjalar paru-paru itu. Terus itulah resiko terkena COVID atau coronavirus itu. Jadi teman-teman, dalam tutorial ini saya akan memberikan 5 bagaimana sih cara kita bisa melatih kesadaran dengan adanya pandemik ini. Khususnya untuk saya ya, kemudian umumnya bagi teman-teman semua, bisa untuk keluarga, untuk masyarakat yang masih awam terkait atau acuh tak acuh lah terkait adanya corona ini, pandemik ini. Jadi yang pertama teman-teman, kita pribadi kita ini harus bisa mencari lokasi. Jadi betul dari pernyataan di atas itu, kita harus bisa mencari tempat yang sifatnya untuk melakukan meditasi. Jadi meditasi di sini ini adalah untuk tempat penenangan untuk pribadi kita sendiri ya, untuk mencari tempat tenang. Pokoknya gimana sih mindlessnya kita itu mencari tempat yang paling tenang, paling enak. Pokoknya untuk psikologis kita tuh tenang, diri kita juga tenang. Jadi tidak ada stres di situ. Misalnya nih mendengar wah ada pandemik, jadi berapa korban nih? Ada 23.000 korban misal positif. Nah, setelah mendengar itu, kita harus bisa mengolah diri kita, mencari tempat yang paling sunyi, enak gitu loh. Bagaimana kita bisa mengolah meditasi pribadi kita, membuat kesadaran kita menjadi nyaman, kehidupan kita sebagai nyaman. Cari tempat yang memang itu bisa membuat kalian lebih nyaman, sehingga semua organ-organ tubuh kita, kemudian pola pikir paling utama ya, pola pikir, kemudian hati kita, kesehatan kita terjaga gitu. Itu yang paling penting, yang pertama itu. Yang kedua nih di samping nih, betul. Jadi yang kedua, kita bisa membersihkan tangan kita, mencuci tangan kita ya, membersihkan tangan kita secara mindful. Jadi teman-teman sahabat-sahabat channel, khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk masyarakat, untuk kalian-kalian semua, kita nih bisa mencuci tangan. Maksud dari mindful itu kita meresapi sih mencuci tangan yang ideal tuh. Dari mulai jari-jari ini, selip-selipnya ini, kemudian kita rasakan benar, bersihkan pelan-pelan santai hingga bersih semuanya, tubuh kita nggak bersih, baru disitulah merasakan bahwa esensi dari mindful ketika kita mencuci tangan yang meresapi dengan sesungguhnya begitu. Ketika kalian dari 1-2 itu menerapkan, itu akan sedikit ada perbedaan dari psikologis kalian gitu.
sehingga akan memberikan ketenangan, melatih sedikit demi sedikit. Nanti akan lama-lama ketika kita mendengarkan suatu info yang sifatnya merugikan, itu tidak terfokus pada corona saja ya, semua hal. Jadi hal ini sudah diteliti oleh Lifestyle atau dari link kesehatan ya. Saya mengambil dari link kesehatan, nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman, cara tersebut 1-2 itu tadi, itu tuh jika kita lakukan terus menerus, itu tidak hanya pada corona saja, kan, tapi kepada hal atau permasalahan yang sifatnya mengubah psikis kita gitu. Baik, next, lanjut. Ini yang ketiga betul ya, yang ketiga. Jadi yang ketiga itu teman-teman, kita bisa menikmati makanan secara mindful. Sama kalau yang nomor 2 tadi itu kita mencuci tangan secara mindful, yang ketiga kita menikmati secara mindful. Jadi begini, menikmati makanan secara mindful itu kita menikmati makanan secara esensi dari rasanya. Jadi kita tidak terburu-buru. Misalnya kita makan ayam goreng misalnya, jadi kita nikmatin makanan pelan, dengan pola pikir, dengan sikap emosional kita, dengan rasa lidah kita rasakan benar-benar. Jadi di situ akan muncullah nanti setelah kita makan, bahwa dengan kita mendapatkan gizi, dengan vitamin tersebut, protein tersebut, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita bisa menumbuhkan antibodi yang pertama. Jadi kembali lagi ke corona, jadi antibodi itu muncul 1 minggu sekali. Saya mendengarkan dari beberapa wawancara terkait tentang antibodi kesehatan tubuh manusia, itu ada. Jadi dokter ini diwawancara bahwa antibodi itu muncul 1 minggu sekali. Nah, makanya dari itu kita dibuatlah 14 hari ketika berpergian. 14 hari, seminggu 12, 13, sehingga 14. Setelah kita merasakan kenikmatan tersebut teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita bisa merasakan esensi dari bersyukur. Setelah kita, wah memang ini ya kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah nikmat yang diberikan. Bahwa esensinya manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Dengan kita makan, jadi nggak ada yang disombongkan di dunia ini, nggak ada. Orang pinter, jabat, punya jabatan, punya tingkatan di kalangan masyarakat, menjadi tokoh, entah tokoh politisi, entah tokoh perangkat atau apalah, itu tidak menjamin ia di kemudian hari gitu. Bisa saja Allah membolakkan kehidupan dia menjadi bawah. Next, lanjut teman-teman, nomor 4 yakni menenangkan diri saat kita panik. Nah, sama halnya nomor 4 di sini. Nomor 4. Jadi nomor 4 ini nih kita berusaha untuk menenangkan pribadi kita saat panik. Sebenarnya nomor 4 ini ketika kita mendengarkan kabar tersebut. Misalnya nih, ada postingan bahwa hari ini sebenarnya belum waktunya penarikan, maksudnya penagihan utang tersebut. Tapi dari kabar perusahaannya, koperasi tersebut mengabarkan bahwa hari ini dimulainya penarikan. Dia langsung panik, orang tersebut, nasabah tersebut. Nah, disitulah kita letak bagaimana mengolah pribadi kita untuk menjadi tenang, menenangkan pribadi kita, tenang, relax, istirahat sebentar. Ketika kita panik dalam keadaan apapun, yang pertama kita harus santai. Ya, dalam panik, santai. Dalam arti santai di sini teman-teman, itu kita tidak terlepas dari pola pikir yang berpikir kemana-mana. Jadi ketika kita santai, pola pikir ini harus terus berpikir begitu. Akan tetapi tubuh kita santai. Jadi teman-teman, ada cara-cara tersendiri setiap manusia untuk menenangkan pribadinya. Misal nih, ketika dia mendengarkan kabar yang panik, itu tarik nafas, bisa mengelus dada. Nah, itu sebenarnya bentuk untuk menenangkan pribadi dia. Bagaimana dia mengolah dirinya menjadi santai, rileks. Teman-teman, yang nomor 5 ada muncul di nomor 5 ini. Nomor 5 ini benar, nomor 5 yakni memberi
sugesti positif, artinya positive thinking, husnuzon dalam keadaan apapun. Husnuzon pada diri sendiri, kepada orang lain, di lingkungan sekitar, masyarakat umumnya, itu kita selalu husnuzon. Husnuzon ini sebenarnya tidak pada hal yang sifatnya mendesak, akan tetapi di semua hal teman-teman bisa terapkan. Penting husnuzon ini. Karena dengan husnuzon, selain kita dicinta Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa dinilai sama orang lain. Orang ini kira-kira seperti apa sih dalam hal ini gitu. Sehingga penilaian orang dalam hal ini enak pada kita. Begitu teman-teman. Itulah sedikit bagaimana tips melatih kesadaran kita dengan adanya virus terkhusus pandemi corona ini. Jangan lupa teman-teman untuk saling subscribe, like, serta komen. Subscribe di sini nih, subscribe ya, subscribe ya di sini. Subscribe. Di sini juga boleh. Silakan subscribe. Jika kalian tidak menyukai video ini, silakan kalian komentar. Jika kalian tidak menyukai, komentar. Karena pikiran positif itu harus ditulis, harus direalisasikan supaya tidak menjadi penyakit. Arti kata pikiran positif ini dalam benak ya, bukan yang sifatnya kejahatan gitu. Nah, komentar tersebut itu yang sifatnya harus membangun. Itu kembali lagi ke kalian, ke sahabat-sahabat semua. Ketika kalian punya tidak setuju kepada sesuatu, itu carilah bagaimana ketika komentar itu membangun. Jadi cukup, terima kasih. Terus ikutin konten saya, yaitu konten yang berbasis religius. Selamat bertemu di konten selanjutnya. Sekian dan terima kasih.